Pecah ulang tahun gitu heboh Dikit-dikit ditepuin. Dikit-dikit tepuk tangan, kayak masuk tepuk tangan lagi. Ya apa-apa, kan semangat. Iya, kemana pula? Maria ini berantakan kalau aku sama itu bentuknya. Tidak, dia ada tuh lagi turun ngambil permen. Iya. Permen kita ini habis, nah. Tinggal 2. Wah, ini tanggal berapa? Tanggal 30, ngapa? 30 September. Iya. Oh. Ngapa? Baca Bukannya apa, apa? Wah, Abah ini membaca artikel. Ah. Ternyata tanggal 29 September kemarin itu diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Wow. Ada acara apa? Ada acara? Hah? Ada di situ apa dia tulisannya jadi? Pokoknya diperingati Hari Jantung Sedunia. Baik. Itu baik. Sudah ada usah nanya banyak-banyak. Iya. Pacar ada ini nih hari kredit sedunia ya. Secara kita jangan tunjuk ini yang kita banyak kreditan ya Allah. Karena memang mungkin dengan momen Hari Jantung Sedunia ini kita yang muda-muda ini harus menjaga jantung supaya tetap sehat. Iya benar, olahraga. Makan yang sehat. Makan yang teratur, iya. Bener. Yang teratur, buah, vitamin. Kalau misalnya kita nak berobat kemana sakit jantung ini? Nah itu agak, lah datang lah. Ini Maria, kau ini kemana baik? Lagi benerin ke sih, gawe kau bercowokan baik. Kaki aku 2, tangan aku 2. Saya disuruh permen dulu. Tangan 2, kaki 2, cowok 2 kau ini. Iyalah Mang ojek sikok, mang becak sikok. Ini bener nih Maria. Amit, jangan aja. Kau dari mana pula bawa semua barang ini? Ngambil di pasar. Nah. Nah ngapa? Beresilah dulu, beresi. Ngapa cuma 2 roti nih? Bintang tamu 2 pasti. Kau tuh dari mana Maria tadi? Ngembek di pasar. Oh ini. Iya, Wak Abah nih tadi cerita kemarin tuh ujinya. Kemarin itu diperingati sebagai Hari Jantung Jantung Sedunia. Sedunia. Nah, itu aku kan kemarin ke ini rumah sakit. Apa je yang besar nih, yang bagus nih rumah sakit. Oh, udah itu. dapat nasi. Aku nyingok wak apu. Ceritanya udah kan besok uang kan? Ini pernah dia omongin nyingok Oh, wak iya, apu. iya, iya, iya. Sikok dulu. Iya. Nyingok Jadi kemana kemarin? Nyingok wak apu, masuk rumah sakit. Wah, apa sebelah rumah itu? Sakit jantung. Di mana? Rumah sakitnya tuh pokoknya besar, bagus. Siti Fatimah. Rumah sakit Siti Fatimah. Nah, udah tahu. Di mana itu Oh, Maria? itu rumah sakit yang paling besar. Ada nih anak rumah sakitnya itu Di besar. Palembang ini? Di Nggak Palembang ini. percaya, ada nih. Aku tidak mau tidak. Nah, kalau Ay, nggak budi percaya, kau nih. kita jingok cuplikannya. Ada apa Maria? Ada itu. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. RSUD Siti Fatimah berada di pusat kota Palembang. Anda akan sangat mudah menggunakan transportasi umum seperti light railway train, LRT, untuk menuju RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Kami memberikan pelayanan dan fasilitas IGD dan Ponek 24 jam, rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, dan instalasi bedah sentral. RSUD Siti Fatimah memiliki layanan unggulan. Pelayanan jantung terpadu, cath lab, traumatologi, serta medical check-up yang terintegrasi. Visi kami adalah menjadi rumah sakit rujukan provinsi dan rumah sakit pendidikan yang mampu mewujudkan pelayanan yang bermutu, profesional, dan efisien dengan standar pelayanan kelas dunia. Kami selalu mengutamakan kebersihan dengan standar protokol kesehatan, dan didukung oleh pelayanan profesional serta sistem manajemen rumah sakit yang sudah terintegrasi. Dengan komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan, tim kami siap melayani dan merawat sepenuh hati.
dokter umum dan dokter spesialis terbaik di bidangnya, membuat kami percaya bisa memberikan kenyamanan dan pelayanan kesehatan yang paripurna untuk Anda. Rahasia kebahagiaan sejati adalah untuk menjadi individu yang sehat. Kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda. Rumah Sakit Siti Fatimah hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan. Woi, bagus nih ya. Besar RSUD Siti Fatimah namanya. Iya, aku be bingung masuk situ, masuk kemana-mana tuh. Aman tapi ya. Keluarnya Ya, nyesat, aman lah, pasti ya. aman. Ini kalau tadi nyingok di situ. Iya, aku- fasilitasnya lengkap pecahnya Aku itu ya. ketemu direkturnya. Bangga kau. Bangga direkturnya Maria? Masih muda. Oh, masih muda Maria. Tidak kan? Mikir janganlah. Bukan lagi aku, jangan kayak itu. Tapi aku mengagumi. Kawin dengan Maria nih sama dengan miara pesugihan. Duit datang dewe. Wah. Jangan ngontoyo lah. Iya. Gak setuju nyok ponakannya ini dikit. Bukan yang bersih. di tayangan tadi tuh kau budak kecil tadi berkuncit. Anaknya. Iya. Bersih ke Maria kaget. Bersih ke, agak lantang. Firasat aku nanti. Ya, Iya. Ini siapa nih? Ini Ini Wak Abah. Ini Wak Eko. Apa kabar Wak Abah? Ya dokter, ya profesor. Masuk sini. Iya. Profesor. Wow. Iya. Iya. Boleh tangannya Di mana? juga Di mana? boleh. Di mana? Ini dokter boleh Di sini? pakai sanitizer dulu Ya. dok. Ke sini. Kami ini Di sini, Mbak, ya? buruk mak ini. Aduh, masih. Ya, cuma kami tidak kate yang apa tembak-tembak itu. Iya. Kalau di warung ini tidak suhu yang diperiksa, tapi Dompet. Biasa kali ini. Maria, apa beliau berdua ini lah berjanjian dengan Maria? Iya, ini aku Tolong jadi kenalkan dokter. dulu siapa-siapa beliau berdua ini. Nyaman kok pas datang sini. Baco. Nyebak dia nih. Kan kau kemarin dari rumah sakit umum daerah Kalau Siti yang Fatimah. yang ngomong ini belaga, cakep ini direkturnya. Oh. Iya, ini Dokter juga ini. Ada dokter Samsudin Ishak SM SPOG. Panjang ya. Panjang. Ngomongnya dari Jadi dokter Samsudin ini direkturnya rumah sakit umum daerah Masih Fatimah muda itu. kok dia. Masih muda. Pasti lahir sesar beliau ini. Lain auranya. Kalau yang di Nah, kalau yang- sebelahnya ini Profesor. Ada yang punya tapi hati-hati. Ya. Kau dikasih sarapan sudah. Jangan coba-coba Maria kamu Polda. Nah, kalau nak ngangkat adek laju. Kalau yang di sebelahnya ini kanteng juga. Wah, besar Profesor Ali Gani SPPD KKP Pinasim. Nah. Konsultan jantung. Wah. Ini dia yang kita ngomong jantung-jantung. Ini tadi. jantung-jantung. Apa, memang Pasnya. pasnya kalau nak bertanya. Kan Wak Abah nih kalau nyengok Maria ini jantungan terus. Kelakuan ini kan minus akhlaknya. Jadi kalau ngomong tadi kan sudah ada tayangan rumah sakit umum daerah Siti Fatimah. Itu tuh di mana, Dok? Itu rumah Banyak sakit yang itu? belum tahu dong. Bicara banyak yang belum tahu ya. Wak Abah dengan Wak Ebo ini belum pernah ke situ. Belum pernah. Kami dari cerita Maria nih lah baru dengar. Kami kalau batu ke dukun. Pasar Palimo pernah, Pasar Palimo. Oh, pernah. Pasar Palimo. Nah, tidak jauh dari Pasar Palimo itu. Oh, naik Ya, nama jalannya Haji Burlian, Kolonel Haji Burlian, Burlian. Kilometernya 5,5, jadi setengah kilo lagi naik dari situ. Nah, ini ada LRT kan? Ada LRT Nah, depannya. Oh, kalau iya. misalnya turun stasiun RSUD, nah itu dia. Di situ. Ada stasiun RSUD. Di situ Di ya. situ. Turun di situ. Turun langsung Sudah ke kejingkongan dari pinggir jalan itu, Kejingkongan. dokter. Iya. Uji Maria besar nih anak, besar nih anak. Besar nih karena sekomplek dengan ada rumah sakit mata. Ada mata, gigi mulut. Ada apa lagi? Mata dan mulut. Di situ tuh bakal dibangun sekolah kedokteran. Berarti. Sesuai kau ke situ terus. Kau nak daftar dokter apa? Bukan, aku daftar kantin masih buka. Kantin. Kantin. Nah, pindah dari sini berarti. Iya, ay, kita membelot kau ini. Tidak kan
cabang kita besar lagi. Iya. Oh, jadi di situ dokternya lokasi rumah sakit Iya, daerah Rumah Fatimah Haji itu. Berlian KM 5,5. 5,5. Yang dulunya itu rumah sakit Jiwo. Itu lebih gampang itu. Orang lebih inget Maria itu. 2 tahun dulu di sini. Lama di sana dia. Sembuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. obat jalan. Masih lagi poli itu lah. Tapi obat masih obatnya. Masih obat. Profesor kita. Ya mungkin kita tadi nggak tahu kan Galil di mana lokasinya. Cak kita nih wong penggiran Cak kami ini juga belum tahu dok di mana rumah sakit Siti Fatimah tadi kan ternyata pemirsa itu di jalan Kolonel Haji Berlian KM 5,5. Yang dulunya bekas rumah sakit Ernadi Bahar. Nah di situ sekarang sudah besar, sudah megah tadi kita juga tayangannya tadi ya. Wong awam nih nyebutnya rumah sakit Jiwo. Rumah sakit Jiwo dulu. Itu punya pemerintah provinsi. Punya pemerintah provinsi. Kita harus bangga dengan pemerintah provinsi kita ini punya rumah sakit dewe. Jadi aman kita sakit usah jauh-jauh. Rumah sakit umum Siti Fatimah baik kita berobat. Sudah kelas internasional. Nah, karena fasilitas itu banyak pasti dokter. Nah, itu dia. Coba Jelas, ya, jelas, aku Dok. fasilitasnya. Jelas ke Rumah fasilitas. sakit kami ini rumah sakit umum ya. Kalau dulu kan rumah sakit jiwa itu rumah sakit khusus. Kebetulan dia pindah karena ke Pangkalan Balai, jadi dirubahlah rumah sakit itu menjadi rumah sakit umum daerah. Nah di situ fasilitasnya tentu sudah mulai kita lengkapin ya perlahan memang karena usia memang baru 2,5 tahun lah. Ya, beda dikit dengan Maria lah. Iya. Maria 3 tahun. Maria 3 tahun ya. Masih balita. Masih balita. Nah, jadi artinya sekarang kita sudah punya minimal spesialis dasar sudah ada. Penyakit dalam, Prof Ali ini salah satu contohnya. Ada penyakit ada Objin tadi itu nama saya itu Objin. Kalau nak periksa kandungan. Nak meriksa kandungan. Iya, kalau Abah dan Wak Ebo nak program bisa. Biarlah kami sejingoan bae. Sejingoan bae. Nggak bisa agak aja. Laku agak adik dewek lah Doni. Apa baca sejingoan be jadi. Iya. Sudah kangen adik dewek lah Doni. Iya. Oh. Apalagi dok kira-kira Dokter anak spesialis? ada, Oh, anak ada. dokter mata ada, walaupun kita sebelah kita tetangga rumah sakit khusus mata, kita juga punya fasilitas mata. Nah, yang lagi memang kita utamakan nih sekarang ini salah satunya cat lab. Nah, ini yang tadi mungkin Apu ya, yang tadi yang besok tadi Apu. Nah, Apu ini kan pasti kan kalau dia sakit jantung kemungkinan ketemunya Prof Ali dan pelayanan salah satu pelayanan unggulan kami itu cat lab. Selain itu ada medical check up juga. Nah, kan pandemi ini banyak yang nak check up kesehatan. Nah, disitulah kami juga bisa medical check up plus pemeriksaan COVID lengkap. Itulah unggulan kami. Ke depan nanti juga ada bedah torak vaskuler. Nah, jadi kalau misalnya ada perlu operasi buka jantung, permasalahan katu, bisa ke situ. Kalau bedah kecantikan dokter ada di situ. Nah, tergantung seberapa parah dulu juga. Dokter ceklah dulu nah. Ini dia yang nak kami gimana? Masih bisa, Oh bisa masih ya? ketolong kalau Iya, masih lah pakai plastik ember itu dokter. Nah, jadi pemirsa jangan tak tahu kalau rumah sakit umum daerah Fatimah kita ini ada di kilometer 5,5. Nah, kalau dari Palimo naik lagi. Nah, bekas rumah sakit Ernadi Bahar kita dulu. Pokoknya kalau dari pinggir jalan ke Jingoan, megah menjulang. Nah, jangan segan-segan nak masuk nak berobat ke situ, itu punya pemerintah kita dewek. Makanya kita nak iklan dukin. Kita nak iklan dulu kan. Pak Ida Turi, silakan yang sikok ini. Ya, kan pasti tepuk tangan lagi kalau masuk ya. Selalu semangat ya. Iya, balik lagi di Warung Ebo. Nah, pemirsa, ini sudah masuk segmen kedua. Kita undang pemirsa di rumah mungkin yang nak nelpon. Sesuai tema kita hari ini di 0711 380022. Ya, Rumah Sakit ini. Umum Siti Fatimah karena sudah ada ahlinya di sini. Oh iya, ada ahli jantung kita dan Kebetulan ada juga ada Pak Direktur. Beliau ini adalah direktur termuda se-Indonesia. ada ahli jantung Iya. juga karena kemarin kita Memperingati Hari Ya, Dunia. sedunia. Iya. Iya. Jadi Awak ini minum dulu, makanya Iya. nanya-nanya nih. Oh, Kalau dokter
dokter sama direktur nak minum apa ini? Ada kopi ini expire 2 hari yang lalu. Nah, kalau ini setahun yang lalu dokter yang mana dokter? Baju putih dokter ya. Nawa iya apa? Kalau muati. Iya. Sabar lah, expired pula. Kalau baju putih aman dokter ini. Aman ya. Nah, lah. baru nak nanya sudah Belum ditelepon. lah menanya Oh, kali, hebat iya. dia. Ah, di Palimo dekat berarti. Siapa Halo. halo? Halo. Ya. Dengan siapa di mana ini? Adi di Palimo. Palimo. Oh, tetangga ada Rumah Sakit Umum Daerah Fatimah. Ya, nak ditanya ke apa? Silakan Adi. Silakan Adi apa nak tanya ke? Iyo, nak nanya aku nih Pak. Ya. Kami ini kalau berobat ke puskesmas, Nah. minta rujukan untuk ke rumah sakit Siti Fatimah, bisa tak Pak kami ini Pak? Oh, itu Dari puskesmas ya, Iyo. Talang Ratu apa? Talang Ratu. Nah, benar. Kubur di Pak Jo, karena mak ini. Ah. Kami ini punya untuk yang sakit-sakitan. Oh. Selama ini berobat ngantri panjang lah, banyak lah pokoknya. Nah, Ya. ini lebih dekat. Boleh tak kami dari puskesmas Nah. langsung ke rumah sakit Siti Fatimah Pak Direktur? Oh. Minta surat rujukan dulu dari rumah sakit ya, Yo, dari rujukannya boleh tak puskesmas. dirujuk di sana maksudnya. Oh, ya itu. Sudah itu baik Kak Adi? Itu baik. Itu baik. Oh, Terima semangat kasih. Pak Adi, yo. Langsung dijawab sama Pak Direkturnya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama nih itu Silakan. Pak Direktur. Ya, jadi memang kalau misalnya menggunakan BPJS itu masih menggunakan surat rujukan. Oh, ya itu. Sebenarnya kalau memang kasusnya gawat darurat itu bisa langsung ke rumah sakit Oh, bisa tanpa langsung. rujukan. Tapi kalau memang kasusnya mungkin tidak gawat darurat, tidak harus segera datang. Nah, artinya bisa datang ke poliklinik pada saat jam kerja, itu memang butuh surat rujukan dari puskesmas. Dan memang sudah bisa langsung ke rumah sakit Siti Fatimah. Bisa, Tapi memang tetap harus ada rujukan. Rujukan. Kalau BPJS ya, kalau umum bisa langsung. Oh, kalau umum bisa, tapi kalau BPJS harus memakai Minta surat surat, rujukan. ya. Kalau misalnya lo sudah gawat darurat, Nah, nih, itu bisa langsung. ada 1/4 jam laju. Nah, langsung langsung guys. Lagi nak ngerujuk-rujuk. Itu puskesmas mana Pak ya Pak? Bisa. Puskesmas mana saja. Bisa kalau itu walaupun dia tinggal di Pelaju, rujuknya di Walaupun sana tinggal di bisa. Pelaju juga begitu. Ya, nanti kita bantu kalau memang ada kesulitan Ada surat rujukan, atau ya. ada apa bisa hubungin nanti ke bagian humas kita untuk kita jelaskan kalau memang ada kesulitan. Oh, Kayak itu. itu, ya. Nah, cuman ke Adi, Kurang kalau ya lah, pakai sudah BPJS, dijawab. kalau pakai BPJS pakai surat rujukan. Ya. Ya, kalau gawat darurat langsung langsung ke rumah sakit umum daerah. Siti Kalau Fatimah. Ida ngono ke BPJS langsung langsung juga. baik. Ditangani ya. Balik lagi kita ke jantung tadi. Wak. Balik lagi kita ke jantung-jantung, nak pengen nanya nih jantung ini. Konon kabarnya katanya jantung ini pembunuh nomor 1 di dunia. Iya, benar. Apakah itu masih peringkat nomor 1 dokter? Apa Masih. sudah tergeser? Masih. Jadi Masih, sampai dokter, ya? hari ini jantung tuh masih pembunuh nomor 1. Wow, it's Jadi amazing memang dokter. dia cenderung turun di dunia ya, tapi masih nomor 1. Masih nomor 1. Corona nomor 2 apa? Corona lain cerita. Lagi gitu gitu. lagi. Itu virus. Kalau jantung ini penyakit bawaan Iya. jadinya. Yang mana? Jantung. tuh benar Tidak ada. juga. Tidak Jadi ada juga. bawaan Dia paca. jangan baca kau nanya. Tidak pula. Kalau aku tahu enggak usah bertanya. Iya. Bener, aku Benar. tanya. Mas akal Maria. Iya. Dasar marah. Marah baik dari tadi Maria ini. Mentang-mentang habis dikata. Mentang-mentang ditolak oleh Pak Direktur. Hari ini minum apa? Apa nih? Jadi dokter jelaskan dulu kepada kami nih sakit jantung itu apa dokter? Sebenarnya. Nah, jadi balik ke jantung. Jantung nih barangnya kecil sebesar inilah nah. Wow. Jadi badan besar kita ya tangan sebesar inilah karena jantung tuh ukurannya. Nah, ini. Ada pipanya. Jadi pompa dengan pipa kan. Jadi sakitnya itu pada ada jantungnya tuh nih, pada ada pipanya. Oh. Nah, jadi jantung tuh deh macam-macam. Ada klepnya, ada ototnya, ada pembuluh darahnya yang uji kita koroner tuh. Jadi macam-macam. Nah, jadi ngurus si jantung ini memang kalau pacak nah dijago nih. Dijago nih. Jadi nah jago jantung itu supaya kita istilahnya itu sehat itu mestinya ada dokter jantung anak nih. Jadi dari budak tuh kecil nih lah dia jokinya jangan sampai dia besar tuh Sakit jantung. Dokter. Oh, sudah diedukasi Nah, sejak dini edukasi, dia nah. tahu. Ya. Penyebab utama sakit jantung Iya, apa apa nih, dok dokter? kira-kira? Jadi kalau kita udah baca ngomong yang utama. Jadi jantung itu ada bawaan lahir. Oh, ada juga rupanya. Benar Maria ini Pak Ajo. Wah, pintar dia. Pintar. Kecil pintar juga. Minuman ini bela. Hai. Tahu. Tahan dulu. Kita angkat telepon dulu. Ada telepon lagi masuk. Halo, dengan siapa di mana?
Dengan Rika Mbak Rika di mana, Mbak? di Palembang. Oh, di Palembang. Oh. Ada pertanyaan atau apa, Mbak Rika? Silakan. Boleh, saya ingin bertanya. Saya kan ibu dari Aisyah Nur Latif. Dengan bocor jantung, ASD, VSD, sudah ada PH-nya. Umur berapa, Bu? Anaknya? Umurnya sudah 1 tahun 8 bulan. Masih kecil, ya. Iya, masih kecil. Terus? Iya, yang saya ingin tanyakan, kira-kira cak mana dokter kalau untuk kasus anak saya ini bahaya dah apa parah cak itu kan karena itulah yang ditanyakan bahaya apa parah cak mana kalau untuk ASD, PSD sudah ada PH-nya. Pengobatan terakhir sudah dilakukan apa kira-kira? Baru sudah eho bae, Mbak. Kalau soal rujukan belum diproses, ini lagi minta pengajuan juga. Lah berobat di mana? Berobat di mana? Baru berobat ke dokter kan kemarin terakhir sudah dari Jakarta dokter ke Harapan Kita. Sini lagi. Iya. Jadi kalau kita ngomong ASD, ada DWNB ASD wae. Ada yang dua ASD juga, ada VSD juga. Jadi ASD itu sekat serambi dengan kiri sama kanan tuh bocor. Kalau VSD itu sekat bilik kiri sama bilik kanan tuh bocor. Nah kalau dia siko bayang VSDB biasanya dia tahan lama. Jadi nunggu dia besar dikit tak apa-apa. ASD juga main itu. Tapi kalau dua-dua kadang-kadang nak gancang. Gancang Nah, gitu ini kan, Dok ya? jadi caranya itu ada ditutup yang bocor itu. Nah, nutupnya itu pacak dia pakai operasi. Ada juga yang nak operasi. Ya tergantung keadaannya. Operasi berarti ya. Ada yang Ya, halo? Berarti harus operasi dokter ya? belum tentu. Belum tentu, dokter. Belum tentu. Ya, jadi kalau ASD itu pacak kita pasang payung namanya itu. Di tempat bocor itu kita pasangi payung. Jadi dari kaki masukkan kawat, masuk ke payungnya, tempel ke, cabut, payungnya itu pasang, dah tertutup dia. Iya. Sama bayang VSD juga main itu. Jadi ASD 9 mm. Berapa meter? Berapa meter? 9. Nah, 9 mm masih kecil dia, jadi masih lemak nutupnya itu. Kalau yang VSD-nya dokter sudah 15 mm. 15, ya masih pacak juga. Tergantung posisinya di mana. Jadi kalau dia, jingok dulu di mana posisinya, pacak, dua-duanya pacak ditutup. Iya, udah Ya. Langsung baik minta rujukan ke ini. Fatimah ya. Biar lebih jelasnya lagi. Tinggal lagi. Iya, boleh Bu. Ya, mumpung ini. Sabar Bu, Kalau sabar. kita nak sosialisasi tentang link galang dana adik Aisyah. Oh, iya. Menggalang dana. Iya. Di mana kalau kami nak galang dananya? Mana? Boleh langsung disebutkan apa, Cek? Boleh. Boleh, Itu silakan. apa? Kalau datu mungkin langsung BPJS nggak ada? BPJS ada, Pak? BPJS? BPJS-nya ada, tapi kalau yang untuk galang dana ini kan kita keperluan di luar BPJS, Cek. Kalau Iya, ada obatnya yang indah ya. Keluarga yang dampingi. terus obat-obat yang di luar jauh BPJS. Iya. Oke. Boleh. Mungkin ya Bu Rika mungkin nomor teleponnya tinggalkan sama panitia sama kru Pal TV kayak gitu hubungi balik mana caranya ya. Pas ada telepon ya. Iya. Ya, terima Kasih Bu kasih. ya. Rika. Ya, sabar ya. Jangan itu. Waalaikumsalam. Cobaan galau hidup ini. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Dok tentang penyakit yang bocor jantung bocor. Ternyata anak umur 1 tahun pun juga Ya, ngalamin. dari lahir. Memang jadi yang namanya sekat bocor itu memang dari lahir biasanya munculnya. Jadi dia lahir langsung sekat itu bocor. Pada kita di dalam kandungan sekat itu memang bocor. Yang sekat memang karena darah itu dapat dari mak kan. Tapi begitu dia lahir langsung nutup itu. Oh, nutup. Nah, tapi ada yang Tidak nutup. Oh, itulah bocor jantung dokter ya. Bawaan tadi yang bawaan tadi. Jadi, kalau misal Ibu Rika tadi
Nah, ini Ya, jadi bisa. Jadi artinya kita ada dokter anak yang sudah memang biasa ngerjakan itu sudah kita bisa kerjakan. Anak jantung apa tadi namanya benar ya? Ya. Itu kalau penyebabnya itu dari pembawaan. Bawaan. Nah, kalau misalnya kita gawe ke misalnya makan sembarangan, nah itu bisa juga. Tapi jawabnya dok, kita Tapi iklan kayak dulu dulu. dokter. Kita nak iklan dulu Iya, ini. sedang isi ini tetap di warung Pak Ebo. Nah, dah. Tepuk tangan lagi. Ah. Apa benernya? Ya. Sudah masuk segmen ketiga pemirsa, masih di warung Pak Ebo. Kita masih undang pemirsa yang nak nelpon sesuai tema kita hari ini di 0711 380022. Benar. Nah, tadi kita sudah dapat penelpon atas nama Ibu Rika. Nah, ini kita kasih link donasi ya kalau bagi pemirsa di rumah yang pengen bantu ataupun HP-nya juga jantungnya bocor ya. Di 0813 5527 820. 20. Biodatanya, link donasinya. Link donasi di bio IG Ria Kulkas. Rika Lukas. Bukan kulkas, Lukas. Rika Lukas. Rika Lukas. Rika Lukas buka B di situ. Di Instagram. Kalau pemirsa pengen donasi bantu, Dan tema kita hari ini nih, ini salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ngomong ke soal jantung. Ini kita harus jaga kesehatan jantung. bener. Abang tadi nanya kan ada penyakit bawaan. Nah, iya. Kira-kira Apalagi kalau yang penyebabnya, kira-kira dokter. dipacu sama gaya hidup kita ada Iya, apa macam mana, dokter? Namanya degeneratif. Degeneratif itu istilahnya kita ini kan makin tua kan. Iya. Nah, bergoyor buruk barang tuh. Iya. Nah, jadi tugas kita sebenarnya makna caranya ngelambat ke jangan kacang buruk. Nah, iya benar. Jadi kalau dia lah keburu-buru salah kita. Ya, itu dia. Jadi dari awal kita kalau pacak dari balik budak-budak tadi, budak tuh suruh main ya. Suruh main olahraga, pacak lemak dia makan. Kalau makannya banyak, gendut, tidak olahraga, nah mulai dari kecil lah rusak itu. Jadi ke cerita penyakit yang degeneratif tadi, itu tuh urusannya itu di kolesterol. Kolesterol. Ya, kolesterol. Ya, jantung itu ada pipanya yang ngenjuk makan tuh. Yang ngenjuk makan tuh ada 3 pipa, kecil-kecil ya, cuma ukuran 2-3 mm cuman. Di kiri depan, di kanan, di kiri belakang. Bangsa kolesterol tuh banyak. Nyumbat ya buntu dia. Nah, kalau buntu ngelebek jantung tuh. Iya. Nah, itu. Jadi tugas kita sebetulnya jangan sampai pipa yang 2-3 mm tadi itu buntu mampet. Nah, itu kalau yang namanya degeneratif yang jantung koroner tadi. Ada lagi yang hipertensi, yang darah tinggi. darah Bisa tinggi. juga, dokter. Nah, jadi kan ini jantung, ini ada pipanya. Pipanya itu kan tensinya kan tinggi kan. Jantung ini ngeden begawe. Nah, ya kan? Mompa. Saro dia pipa itu tekanannya tinggi. Terpaksa nak ditebel ke dibesar ini. Jadi Tuhan tuh nganjuk kapan pipa tinggi, ininya nebel. Kapan ini tebal, ngogusnya saro. Nak dinjuk makan banyak ini kan. Dibiar ke lama-lama jadi diobati darah tinggi, ngelepak dia. Nah, langsung mengas dia. Jadi banjir. Jadi paru-parunya banjir, kakinya bengkak. Nah, itu. Nah, itulah namanya gagal jantung. Gagal jantung. Nah, jantung. Itu dari darah tinggi. Nah, psikologi itu yang sering tuh kencing manis. Jadi urusannya jantung itu ada namanya faktor risiko. Faktor risiko itu tidak pernah olahraga, makan lemak terus. Tidaknya McDonald. Maria ini makan lemak terus gawenya. Nah, terus lemak kaku. Ngudut, ya kan? Mana yang ngudut galon, ngudut galon. Depan ini ada. Kencing manis. Nah, kepala 2-3 ekor ada kencing manis lagi juga darah tinggi, ngudut pula. Nah, gancang itu. Dipanggilnya oleh malaikat maut. Nah, sini. Giliran kau habis ini. Jadi tugas kita tuh kalau pacak jangan adu risiko itu. Jadi olahraga lah. Kemudian jago makan. Bangsa olahraganya kenceng, makan pacak kenceng pula. Ini makan biar kenceng, olahraga tidak.
nyumbat tadi dok ya. Benci ke perut itu. Dok kira-kira dok Gejalanya, pertamanya, nah, nah itu dia. kita pengen Yang tahu, dokter. Jadi sakit jantung apa bukan ini kira-kira cak itu dok? Jadi jantung tadi banyak kan, tapi ujung-ujung jantung itu sebagai pompa, ujungnya fungsinya. Nah kalau fungsinya jelek, mengas itulah urusannya. Oh cepat mengas itu dok. Mengas. Tapi kalau cerita koroner, itu urusannya nyeri. Oh nyerinya di mana dok? Dado. Oh nyeri di Nah, dada. dada sebelah kiri, belakang, belikat, tangan. Nah itu gejala dinian itu. Bangsa berjalan 5 meter, mulai berecep. Nah terpaksa berhenti dia nyekal dado. Nah itu yola itu. Nyeri itu mungkin yang nyeri-nyerinya itu kali dok ya? Dado berecepnya, salah. Berarti kalau lah nyeri di dado itu sudah fix jantung. Lah banyak kebanyakan. Kebanyakan. Tapi kalau duduk mainnya sakit, cekel-cekel yang cak lemah, duduk lemah, bukan itu. Bukan angin baik kalau ini. Angin duduk itu dokter ya? Bukan, jangan. Bukan ya? Angin duduk tuh serangan jantungnya itu. Oh, serangan jantung. Ya, Duduk itu jantung. jantungnya itu. Bahasa ininya, bahasa Jadi masyarakat. bahasa dusun tuh kalau angin duduk, terduduknya laju biasanya. Itu jantung. Ya. Serangan jantungnya itu. Jadi dia pipa tuh buntu, listriknya kacau, langsung berhenti. Oh, cak itu. Itu Nah, pemirsa dengar ke tanda sakit jantung ini, ingat-ingat nian olahraga teratur, makan makanan yang sehat, ya. Nggak boleh ngerokok. Iya, hindari yang namanya rokok dan lain sebagainya. Apa itu? Apa itu? Tulisan Ya, itu ya. Becak sibuk nian. Itu soal jantung. Ya, ini Nah. Kak, kalau ke Pak Direktur, fasilitas jantung di Rumah Sakit Siti Fatimah tuh sudah oke atau gimana tuh? Nah, Jadi kalau di Siti Fatimah itu sebenarnya kita sudah menyiapkan tim. Nah, kebetulan Prof Ali ini salah satu ketua timnya di situ. Jadi kita sudah kombinasi mulai dari rawat jalan itu sudah ada beberapa dokter spesialis, ada Prof Ali Gani, ada Dokter Alpian, konsultan kardiovaskuler ya. Jadi memang sudah ngambil lebih sub lagi daripada spesialis penyakit dalam biasa. Lalu di cath lab sendiri ada untuk beberapa tindakan sudah bisa di situ. Nah kita juga kerjasama dengan bedah toraks kardiovaskuler. Artinya kalau memang harus dibuka operasinya kita juga sudah bisa di situ. Jadi nggak usah perlu nak ke Jakarta, ke Singapura. Iya, Tidak harus ke situ. sudah ada di sini, woi. Tenang kita berarti ya. Iya benar. Jadi Kita angkat dulu telepon ini Kita sudah angkat berdiri. telepon dulu. ayo. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Dengan Dengan siapa di siapa? mana? Sama Antok di Marayu. Oh, di Marayu. Nanya apa toh? Nanya apa? Nih, nak nanya kan tadi kan dengar ya masalah perokok yang mengakibatkan penyakit jantung. Iya, betul. Iya. Nah, sama kalau yang nge-vape ini loh. Yang nge-vape dok, vape. Vape. Yang Oh, oke. vape itu nah. Papor. Rokok elektrik. Kalau ngerokok itu kan aman dari gejala jantung daripada perokok. Itu tahu dari siapa kira-kira? Kira-kira Siapa itu sumbernya? Opini siapa itu? Iya. uji siapa itu? Di YouTube ada. Oh iya. Kita tanya baik langsung ke ahlinya cak mana ya? Ahlinya jantung ya. Itu baik dokter ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi balik ke rokok elektrik tadi, ini memang promosi daripada perusahaan elektrik itu memang gencar ya. Iya, iya. Nah, cuman memang kita butuh data. Jadi kalau rekomendasi dia mengatakan bahwa dia rendah tar dan sebagainya. Tetapi tetap baik kalau namanya ada asap masuk ke jauh itu ada problem. Nah, cuma kita belum tahu di anunya. Jadi di datanya itu kita belum punya. Selama ini dok pernah ada nangani pasien yang bekas gara-gara rokok elektrik itu? Kita tidak bisa ngomong karena biasanya wong-wong itu lah perokok dulu sebelumnya. Oh iya sih benar. Biasanya bawaannya gara-gara rokok dulu. Iya. Jantungnya tuh. Bukan yang uang memang tidak perokok langsung Nge-vape. ngepe. Iya. Tapi dia lah ngerokok dulu baru ngepe. Iya. Cak itu. Cak itu. Dengar kamu tuh makanya. Ya, ada yang muda-muda ini. Kalau budak-budak di sini nih ngerokok iya ngepe iya. Kombinasi dua-duanya. Kombinasi. Nah, ini ada telepon ini. Halo. Nah, banyak ini yang gagal jantung ucapnya halo. Halo, dengan siapa di mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dayat. Dayat di Dayat mana di mana, Dayat? Hidup kan jadi sehat. Hah? Di Kedukan. Sukajadi. Oh, suka. Ya, Dayat Silakan Dayat nanya apa? Nanya apa Dayat? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter galau itu. Sana.
aku ini kan kapan itu kan nahan negara apa tuh marah itu nah. Iya. Sama baik, apa juga gak saya itu. Ya, umur aku ini sekitar 64. Oh, pecah 25 ini Pak ya? Jadi kapan habis marah itu, Gabung-gabung jantung. apa itu kan, apa yang kami banyak terganggunya, bukan apapun jantung, apa darah tinggi. Kapan habis marah itu langsung itu kan langsung hilang napas aku. Wow. Jantungnya langsung kabur. Ya, benar kan, gabung, marah ya. kadang-kadang pernah dan tahan itu naik. Tahan sabar tadi kan cuma akhirnya tak sabar aku. No. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih. Apa jantung, apa bawaan, Jadi balik sedikit marah tadi. Iya. Nah, kalau dia tuh wong muda, wong marah-marah, pipanya itu masih bulat, masih bagus. Iya. Jadi biasanya kalau kita marah, pipa tuh nyepit dikit. Gitu dia nyepit karena pipa itu masih bagus, tidak seberapa. Tapi kalau umur 40 ke bocok, lah berkarat galau bang ini. Nyempit dikit laju dia. Dagu. Jadi kalau kita marah, itu ada namanya bahan adrenalin yang gunanya itu untuk naik ke tensi sama ngenceng ke pipa. Nah, jadi kalau pipa telah berkarat, di kenceng kemnya itu sempit buntu dia. Benar. Mati ngejut. Nah, jangan galak nahan marah pula. Nakut di dokter lah. Iya. Jadi bagusnya lemak nahan marah apa marah genian? Lepas ke nih. Lepas ke nih dokter. Dua-duanya udah bagus. Tidak bagus dua-duanya. Jadi alangkah banyak orang tua mati habis mari anaknya. Banyak itu banyak. Anaknya dipuluk memang galak dia. Masalah. Bagusnya istighfar baik dokter. Iya, kebaya kali Mas. Ya. Sudah maaf lah. Iya. Iya. Nah, tapi kalau sekarang kan lagi masa pandemi Covid Corona ini. Persiapan misalnya Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah itu cak mana ini, Pak Direktur? Menghadapi ini. Rumah sakit kami ini memang kebetulan juga lah ya ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai salah satu dari 5 rumah sakit yang rujukan di Sumatera Selatan. Nah, di situ ya berarti dari awal bulan Februari itu kami lah ditunjuk tuh kami siap-siap kan. Fasilitas untuk perawat inap sudah kami siapkan dan alhamdulillah nih bulan ini kami sudah upgrade namanya. Jadi dari yang tadinya pakai kipas angin ya kalau cerita-cerita ya kalau yang sudah pernah dirawat di sana sekarang sudah bisa AC karena ruangannya tekanan negatif. Nah, kalau memang ada serangan-serangan yang seperti Prof. Ali bilang tadi, ngejut tiba-tiba atau apa, kami sudah bisa juga dengan mesin bantuan nafas dan lain-lain. Nah, itulah fasilitas yang kami upayakan terus lebih bagus lagi. Benar, ke depan Bayang ke salah satu rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Rumah sakit Siti Fatimah. Benar. Yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Perlu was-was lagi pemirsa ya. Jadi nak rumah sakit Siti Fatimah di Palembang. Kayaknya nak iklan lagi. Iya, nak iklan lagi. Kita iklan lagi dokter. Silakan diatur nih. Tepuk tangan lagi dokter. Dokter sampai ngeleng tepuk tangan terus sasaran. Pokoknya pas lagi iklan yang perokok nih bertanya. Kalau mumpung dokternya ada di sini. Agak gabuk-gabuk juga denger rokok tuh bakal ke jantung lah. Ya gabung siap tidak jantung kamu tuh lah. Iya. Tapi tenang baik untuk jantung ini, urusan jantung ini Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah ini siap memfasilitasinya. Sejauh ini itu mana Pak Direktur itu pasien-pasien kita lah banyak apa Mama? Memang pasien kita ini berguyur lah Pak. Berguyur, Caro masih balita kan. Jadi 2 tahun setengah tadi ya. Tapi kunjungannya sudah alhamdulillah lumayan. Total tahun kemarin kita lah sudah ada 3.000 kunjungan di IGD, di rawat jalan ada 1.800-an. Nah, semenjak pandemi ini agak berkurang dikit tapi banyak pasien COVID. Nah, selalu kalau Pak Direktur ngomong bagus ada hokinya nih berarti. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Apriani di Palembang. Oh di Palembang, mana parah situ berarti. Dengan siapa tadi? Apriani. Ya, silakan nak nanya Silakan apa. yuk ya. Nak bertanya. Iya, nak nanya. Ada keluarga, apa sama 4 meter.
sudah 4 tahun. Tapi kolesterolnya tinggi, 240. Nah, apa kira-kira obatnya, Dok? Obatnya? Ya. Oh iya, hanya dokter yang bisa menjawab. Oh, kami buntu pikiran kami. Apa tadi? Pacemaker, terus Pacemaker? Iya, terus kolesterolnya tinggi, kolesterol tinggi. Ya. Oh, Jadi- umurnya berapa umurnya ya? 40-an. 40-an? Nah, mati. Jadi pacemaker sama kolesterol itu anunya urusannya lain. Jadi pacemaker itu urusannya dengan sistem listrik di jantung itu. Jadi pasanglah itulah bagus. Nah kalau ada dia kolesterol, jangan dibiarkan, harus tinjau obat, diturun ke. Jangan dia ngucap koroner. Saro gitu lah sudah listriknya tidak benar, koronernya buntu pula. Jadi tetap obat kolesterol harus dimakan atau pola makannya dirubah, latihan fisik supaya tetap di bawah angka normal. Jadi jangan dibiarkan kolesterol tuh. Jadi obatnya Jahat obat kolesterol itu ada Ya. Ada listriknya, jantung listrik istilahnya nih, Bu. Ya aduh, Maria istilahnya itu. Listrik, Kejut, pompa. mengejut-ngejut nah itu nah. Ini Dok, nak aku tanya gitu, bener tak banyak lah yang wong lanang daripada yang betina penyakit jantung? Nah, itu zaman bingen. Oh, itu zaman dulu. Mitos itu Zaman dokter. bingen. Mitos, Zaman ini lanang betina sama bae. Oh. Sama begawe, sama cak lanang betina nih. Iya. Nah, jadi Tina sama calanang kan. dokter ya? Jangan betul. Jadi faktor risiko yang lanang sama yang betina itu sama hampir Sama sekarang. baik mak ini. Sudah, Ya. peningkatnya sudah setara sekarang Iya. nih Dok. Kalau dulu yo banyak Iya. lanang. Nah, kemudian mungkin ada pengaruh juga PLKB. Mungkin hati-hati dengan PLKB karena PLKB itu hormon wanita itu agak terganggu. Oh, pil KB Apa dokter. dan itu gara-gara Padahal ada hormon dosis itu dia apa sebenarnya gimana? merupakan pelindung. Pelindung. Jadi dia kalau dia masih mens biasanya tidak pernah kena koroner. Nah, tapi kalau dia pakai PLKB biasanya lebih awal kena. Oh. Kawan aku dokter lanang minum pil KB tunggu. Di bedding Benar, itu. apa? Benar, oh, Iya. jauh apa? Salah minum dokter. Iya. Nah, kok lagi Dok, misalnya mbak kita penyakit jantung, nah kemungkinan turun juga ke kita. Nah, ya, Keturunan apa itu? cara genetik kalau dia apa itu komputer sistemnya dia Iya. biasanya ada di anak itu. kemungkinan Jadi nih, kalau kita pasti ada, dari kecil itu lah tahu wong tua kita ada yang main itu, nah itu dijago nian. Oh dijago dokter. Jadi mudah-mudahan kita tidak ada masuk ke sana tapi kita jalan lurus. Nah, insya Allah. Berarti sama Cak, darah tinggi. Sama. Mak bapak kita darah tinggi, anak yang darah tinggi. Tapi itu pacar jago. Darah tinggi. Nah, pacar jago, jangan sampai kena. Hidup sehat tadi. Alhamdulillah untuk baik keluarga kami ini cuma penyakitnya buntu aja. Tidak yang lainnya. Sarah juga penyakit buntu tuh, jangan salah. Nah dokter Samsul ngopi ngeteh apa ini kira-kira? Kalau sehari-hari? Sehari-hari saya teh. Enggak. Teh sama caku nanti. Teh kira-kira menyebabkan enggak, Dok? Kira-kira Teh atau kopi? Kopi. Tidak, jadi teh atau kopi itu dua-duanya anu bagus. Justru malah kan mitosnya tuh kopi pasti buat jantung. Jantung. Gulanya barangkali. Prof. Jadi kopi. Jangan jawab dulu Dok. Mamang ini bisa ngopi bisa ini. Iya, nak ngajak ngopi. Halo, halo, ngajak apa di mana? Nah. Oh, masuk. Jangan dulu deh. Nah, dah kecil ini ngolah ke ini. Warnaan kau dak Maria ini. Ada lagi masuk? Oh, bukan, di depan ya. Iya. Mana Dok kira-kira? Jadi Teh kopi tadi. kita kopi dulu ya. Ya, kopi. Kopi ini barang bagus sebenarnya. Oh. Nah, kopi ini barang bagus, tapi jangan banyak gini. Oh. Jadi kalau pagi segelas, sore segelas kopi, kalau paca jangan bergula. Oh. Nah, jadi kopi ini bagus, artinya dia untuk otak dia bagusnya. Artinya dia wongnya tidak ada mudah pikun ya. Oh. Nah, cuma bahaya tadi, utang ingat terus. Ingetan kuat tadi dokter ya. Iya. Tapi kalau ada wong yang sensitif, senggol kopi dikit dia langsung berdebar-debar, nah ada usaha. Nah, ini lah Dok. Tersenggol tercium Kalau wangi darah kopi. tinggi malah ada usaha kali, Dok ya? Darah tinggi belum tentu. Masih bisa ya, tapi yang berdebar. Yang Galak berdebar. kan uang dengar ngomong lah darah tinggi, usah ngopi. Nah, kopi, darah tinggi kopi. Oh, Sama ya teh sudah. juga, teh juga bagus. Teh juga Jangan sama. bergula Teh tapi dengan lagi ya. kopi itu sama anunya. Teh. itu. Kalau teh bergula beda Dok. Teh sebenarnya minuman saya itu tuh jangan pakai gula. Oh. Nah, gula sehat juga tak boleh. Enggak boleh juga gitu. Nah, itu sekali-sekali lemah-lemah boleh pak. Ada apa? Enak Apalagi macam buang yang nge-gym nah. Nah, iya dibakar lagi kan, Dok ya? Iya benar. Jiwa penarinya tadi. Nari. Nari juga, kapan ada panggilan nari. Nari. Nari tangkai dia, Dok. Iya.
Dok, ini karena ini Pak Direktur, dokter, karena ini sudah di penghujung acara, mungkin ada himbauan ke masyarakat Palembang. Silakan. Silakan Mungkin dari Pak Direktur dulu Pak menghimbau. Direktur kita yang ganteng ini. Wah. Ya, dari RSUD Siti Fatimah ini sebenarnya salam perkenalan ini. Kami pertama kali sekaligus memperkenalkan diri, kami baru usia 2 tahun. Tapi dari sisi sarana prasarana, dari sisi keahlian, spesialisasi dan yang lain-lain kami sudah melengkapi diri. Jadi dihimbau pada warga Sumatera Selatan nih khususnya yang ingin berobat jangan ragu, silakan datang ke RSUD kami siap melayani, kami siap memberikan yang terbaik dan harapan kami bisa ikut sumbangsih menjaga kesehatan warga Sumatera Selatan. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Dan siap juga untuk menghadapi corona ini. Siap, kita harus siap. Pak Prof. Nah, kalau dari bagian jantung sebenarnya ada yang sederhana yang pacak kita gawekan, upaya pencegahan itu lebih murah. Ya. Benar. Jadi daripada kita sudah mulai ada sakit nak ngobati. Nah sebenarnya tadi mungkin Pak Dirut belum fokusnya nyebutnya itu ya. Kami itu ada wancak sebenarnya di sana tuh. Medical check up. Ya. Bagusnya medical check up-nya. Diaturi yang Palembang medical check up ke Fatimah. Nah kalau kita medical check up dari awal medical check up, jangan parah-parah aku lagi sudah itu. Oh iya. Jadi kan itu harapannya. Iya. Ya. Jadi upaya pencegahan, jadi primary prevention namanya itu jauh lebih bagus daripada secondary prevention ataupun kuratif. Benar, itu dia. Dan juga harus protokol kesehatan juga tetap harus dijaga dokter ya. Iya. Harus Rumah Sakit Umum Fatimah juga menerapkan protokol kesehatan. Betul. Nah, tadi juga di video tadi Pak Abang. Ya. Iya, Iya, dari cuci awal tangan dulu, cuci tangan, disemprot, tem, kan? Masker. Bawa masker. dan lain Kalau bawa masker nggak boleh masuk kali dok ya? Ya, kawasan wajib masker. Nah, wajib Kawasan masker. wajib. Lagi lah kalau nak berjualan masker depan situ kalau ada orang bawa masker kan? Jualan lah depan. Dengan ngambil juga rumah sakit gitu. Kalau masuk itu tidak terasa di rumah sakit. Nah. Iya. Benar kayak itu Maria. Kemarin datang. Pecah masuk hotel. Wow, udah serasa di Eropa ya. Serba entet. Lah digital kan lah. Kaget dia dalam liftnya itu pakai bahasa apa? Bahasa Komering ya? Bisa tergantung Maria dari mana. Bisa. Video dari mana? Jadi baca ya. Iya. Apa ini langsung Maria gadis meranjat. Ya. Naik lift sebelah kiri ya. Makanya dia aku ngomong benar Duk. Ayo duk. Asal dijawab mesti tak lodak. Lama lagi kamu ngobrol di situ berarti. Sudah bisa jangan ragu lagi. Bagi Iya. pemirsa di rumah pengen medical check up Medical ataupun check juga up. rujukan dari rumah sakit dari puskesmas tadi bisa. Fasilitas jantungnya Langsung sudah diurus. oke. Benar. Jangan ragu-ragu. Benar ke Rumah Sakit Umum Siti Fatimah. Kota Di Palembang. jalan kilometer 5. Di jalan Kolonel Haji Berlian, Berlian apa dia? kilometer 5,5. Iya. Ah. Jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi karena RSUD Siti Fatimah milik Kitonian. Jadi gunakan fasilitas yang ada di RSUD Siti Fatimah sebaik-baik mungkin, jangan takut, jangan khawatir karena di situ juga diterapkan protokol kesehatan. Jaga jantung Anda untuk hidup Anda. Belum, boy, belum. Jantung Anda sehat, hidup Anda bahagia. Ini pemirsa Bar TV saksikan terus Ebo di setelah dilakukan. Ya. Ya. Yes. Dengan narasumber yang berbeda dan Ya. sampai ketemu di Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.